kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Nice. Intoleransi, ya. Jadinya ini yang kita sebut 3 dosa ini harus ada systematic approach. Gimana di dalam kampus-kampus, di dalam sekolah-sekolah, dan ini nggak mudah. Ini nggak akan, ini bisa satu generasi untuk melakukan perubahan ini. Tapi kuncinya Iqbal adalah murid-murid. Jadinya dari semua riset yang kita lakukan, satu-satunya cara untuk bisa mengurangi insiden bullying adalah untuk merubah budaya di dalam social circle-nya anak-anak itu. Okay. Jadi kita harus bikin gerakan, Iqbal. Kita harus bikin gerakan di mana anak-anak yang populer, anak-anak yang influencer di dalam classroom-nya, di dalam itu menjadi guardian bullying. Dia menjadi guardian orang-orang yang dibully. Dia yang diberikan tanggung jawab dan juga influence untuk melindungi rekan-rekan kelas dia, ya, murid-murid lain yang mungkin menjadi victim bullying. Jadi kalau anak-anaknya sendiri, kalau anak-anak di sekolah tidak step up, kalau mereka tidak membela anak-anak yang dibully, kita nggak akan bisa solve problem ini. Gitu. Jadi ya, mau kita pakai program apapun dari pemerintah, kepala sekolah, tentu kepala sekolah dan guru harus sensitif, harus menerima pelatihan mengenai ini. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita mau hilangkan, kita harus membuat bullying itu sama sekali tidak bisa ditolerir, bukan untuk orang yang dewasa, untuk anak-anak. Gitu, untuk anak-anak. Jadi kalau kita udah mencapai critical mass, anak-anak itu tidak mau toleransi bullying sama sekali. Dan kalau anak-anak melihat orang dibully, si bulinya itu yang mendapatkan hukuman sosial. Si bulinya yang mendapat hukuman sosial. Itu baru kita bisa merubah budayanya. Nah, caranya gimana? Ada berbagai macam strategi, tapi harus lewat student body-nya. Harus lewat siswa-siswanya. Gitu. Nggak, semua intervensi dari dewasa itu hanya limited kapabilitasnya yang bisa terjadi. Setuju. Karena kalau aku personal experience-nya ada yang dibully, aku dibully, aku lapor orang tua atau guru curhat tentang apa yang terjadi. Lalu nanti guru atau orang tua kayak kasih tahu ini yang ngebully ini, akhirnya jadi woi ngadu, tukang ngadu. Jadi si mental si yang dibully ini makin kacau gitu. Jadi makin gak berani cerita sama siapa-siapa, makin gak punya perlindungan lain-lain. Dan bener tadi kata traumanya sampai hari ini, iya sih, itu nggak bisa gitu. Ya. Tentang si bully. Dan juga satu hal, karena dari pengalaman saya pribadi yang nggak tahu Iqbal apa yang terjadi sama Iqbal waktu itu. Tapi buat saya, waktu saya masuk UWC, saya masuk asrama itu, jadi saya udah tinggal sendiri itu di luar rumah orang tua tuh sejak umur 14, Iqbal. Karena saya udah jadi boarder dari umur 14 gitu. Nah, waktu saya pertama masuk asrama saya, itu pertama kalinya saya mendapat ancaman bully fisik dari kakak kelas. Gitu. Kan UWC bukannya kayak apa namanya, mengecam keras bullying ya? Sangat. Tapi itu hukum rimba kadang-kadang. Kalau kita semua anak-anak tinggal di sekolah nggak ada orang tua gitu, ya masih aja gitu, remaja ini hukum rimba gitu. Jadi ya mau di situasi apapun di sekolah yang sangat baik sama itu, memang oke lah, nggak separah-parah budaya lain. Tapi beberapa kali itu ada gitu loh, serangan fajar dari kakak kelas gitu ada. Dan saya mengalami itu. Tapi saya melihat ya dari pengalaman itu, saya pada saat itu karena pengalaman saya sebelumnya, saya udah bilang enough. Jadi saya itu bukan melawan kembali secara fisik, tapi saya melawan secara tegas gitu. Enggak, saya nggak mau dibully. Jadi kalau dan saya sempat berdiri dan membela diri saya terhadap bully-bully itu. Nah, itu perbedaannya. Saya ngelihat teman-teman saya yang di sama seangkatan saya yang tidak melakukan itu, Iqbal. Itu kasihan banget. Mereka terus dibully selama 1 tahun 2 tahun ke depan itu. Tapi saya udah nggak lagi karena saya membela diri sendiri gitu. Jadi di satu sisi lain juga sangat penting untuk anak-anak yang dibully untuk mengerti bagaimana secara konstruktif
mereka meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk say no, gitu. Itu juga sama pentingnya. Tapi yang lebih penting lagi, teman-teman dan peer-nya membantu dia, gitu. Kalau guru dan orang tua, mereka punya andil dalam mengurangi bullying ini. Kalau ini memang kata Mas ini harus dari student body, tapi apa yang guru dan orang tua bisa lakukan untuk bantu mengurangi masalah ini? Banyak. Mereka bisa menjadi jauh lebih sensitif. Pertama, mereka nggak boleh, kalau mereka melihat itu terjadi, ya, itu mereka nggak boleh ada toleransi sama sekali. Mereka harus mengerti, dan mereka harus juga mengerti bahwa si bulinya itu juga mungkin lagi mengalami masalah. Jadinya untuk bisa mengerti apa yang terjadi di yang dibully sama yang membuli, itu adalah tanggung jawab baik orang tua maupun guru untuk mengetahui apa sih yang lagi terjadi. Kenapa ini kamu seperti ini gitu. Dan seperti apa itu kamu gitu. Jadi itu yang pertama, sensitivitas untuk melakukan monitoring yang ada. Karena kalau dia melihat itu terjadi baik di kantin atau di mana-mana, itu akan membangun informasi buat guru-guru untuk bagaimana mengambil intervensinya. Jangan yang malah secara publik, makanya isu-isu mengenai mengadu dari itu kan bisa memperburuk ya. Jadi sensitivitas judgement daripada guru itu penting sekali. Kedua, harus ada tempat yang aman untuk komplain juga. Harus ada tempat yang aman di mana murid-murid bisa mengisu, mungkin bahkan secara anonymous, kadang-kadang tidak anonymous, tapi secara anonymous bisa membilang kalau dia punya concern terhadap teman yang dibully atau apa. Jadi harus ada safe zone. Safe zone di mana murid itu tuh bisa melaporkan tanpa dia terancam hukuman sosial. Jadi itu sangat penting juga. Jadi paling tidak orang dewasanya mendapatkan informasi gitu. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah dan guru-guru itu harus mendemonstrate teladan behavior terhadap itu. Kalau misalnya dia bilang anak-anak nggak boleh perundungan, abis itu anaknya digampar gitu di dalam kelas atau dijambak ininya atau apa gitu ya. Kalau gurunya sendiri menggunakan kekerasan fisik, itu juga anak-anaknya melihat itu sebagai ya gimana kita mau berubah orang dewasa aja seperti itu. Jadi itu, dan approach kepada diskusi dan dialog kepada orang tua itu luar biasa pentingnya. Mungkin yang terpenting, peran guru untuk mengkomunikasikan observasi-observasi itu kepada orang tua. Biar orang tua tuh nanti bisa juga berdiskusi dengan anaknya. Baik si pembuli maupun yang dibully gitu. Jadi itu kira-kira aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab orang dewasanya dalam sistem itu. I see. Dari yang aku tahu, anak-anak yang rasa bahagia sekali ketika pandemi ini sekolah daring karena mereka bisa belajar dari perundungan secara luring gitu, ketika mereka ketemu ada di sekolah gitu. Dan ternyata itu daring pun mereka tetap mendapatkan bullying ini gitu Mas, mungkin secara cyber, secara verbal dan lain gitu. Mas punya tips nggak sih gimana caranya untuk si anak-anak ini bisa menghindari bullying ini, karena di masa pandemi ini kan kita lebih sering terpapar sama handphone, kita lebih sering terpapar sama internet gitu, dimana banyak orang-orang gendam bilangnya sih, orang-orang gila yang mereka lindung di balik topeng anonim untuk bisa harassment, untuk bisa assault gitu, verbally assault someone, untuk bisa bikin sosial komentar yang menyakitkan gitu-gitu. Mas Menteri punya nggak saran-saran buat teman di rumah? Iya, saya juga saya menjadi sebagai pejabat negara, saya menjadi korban utama daripada itu. Jadi itu merupakan hal yang saya alami secara personal, dan iya, terus terang mau kulit tebal apapun, Iqbal, ya masih menyakitkan gitu. Dan menurut saya cyberbullying buat anak-anak itu bisa lebih parah daripada physical bullying, karena ada permanennya, iya kan? Ada permanennya di situ, dan jumlah orang yang bisa melihat itu, dan berarti shame faktornya, faktor malunya itu jauh lebih bisa traumatik gitu. Tapi bedanya adalah kalau online cyberbullying juga monitoring dan peran orang dewasa di sekitar dan peran siswa untuk monitoring itu juga bisa lebih tinggi. Jadinya kalau sesuatu itu ada buktinya seperti itu berarti bukti bullying gitu kan. Iya, Bu. Dan karena itu anak itu nggak harus seolah-olah ngadu.
itu sudah jelas, dan si pembuli itu bisa mendapat sanksi daripada sekolah, baik sanksi kepada orang tua atau sanksi lebih baik lagi sanksi sosial dari teman-temannya dia, murid-muridnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi bayangkan kalau kita berhasil menciptakan kesepakatan dalam satu kelas. Oke, kita akan sepakat kalau satu dari kita dibully di cyber, kita semua akan membantunya. Ya. Bayangkan dampaknya buat itu anak, kalau dia dibully secara cyber, lalu teman-temannya datang untuk ngepung positif, ya kan? Yeah. Untuk mengepung dia dan membela dia secara cyber. Itu bayangkan powernya dan betapa lemahnya si bully kelihatan di momen yang itu. Jadi ini sebenarnya kalau saya berbicara sama anak-anak muda kita, ini kesempatan, walaupun kita dipindah ranahnya ke dunia digital, bukan cuma bullying yang potensinya hebat, tapi membela orang yang dibully itu juga potensinya sangat kuat. Gitu. Jadinya double edged sword ya dunia digital ini, tapi bisa kita gunakan juga untuk melakukan apa yang do the right thing gitu loh buat anak-anak muda generasi kita. Karena terus terang ini situasi bullying dan cyberbullying di negara kita kalau dibiarkan terus kayak gini ya nggak ada yang konstruktif gitu loh, nggak ada yang konstruktif. Orang akan takut menjadi dirinya dia, orang akan takut menunjukkan opini dia secara terbuka, orang akan selalu was-was dan ya ujung-ujungnya menunjukkan citra dia yang dia kira orang ingin dia menjadi. Iya. Dan setiap hari kita dalam hati kita, soul kita setiap hari mati sedikit di saat itu terjadi. Jadinya untuk tidak bisa jadi diri kita, untuk malu menjadi diri kita sendiri, itu menurut saya suatu hal yang akan trauma bisa seumur hidup. Dan itu makanya bebannya di kita, di anak-anak muda, bebannya ada di kita untuk melakukan apa yang benar gitu. Mas Menteri, seberapa yakin kalau tidak bisa mengubah bangsa Indonesia ke depannya? Seberapa yakin? Ya saya yakin sekali perubahan itu bisa terjadi, atau enggak saya nggak akan mengambil pekerjaan ini kalau saya nggak merasa perubahan itu bisa terjadi. Tapi berapa lama perubahan itu akan terjadi, itu adalah pertanyaannya yang terpenting, yang masih belum ada jawaban gitu. Tapi harapannya dalam waktu 4 tahun ke depan ini, sisa waktu saya di sini, harapannya kita akan bisa menciptakan paling tidak perubahan-perubahan yang akan sulit dibalikkan. Perubahan-perubahan yang harapan saya irreversible gitu. Yeah. Ya kan, UN dihilangkan, itu kan susah untuk dikembalikan, ya kan? Bahwa kita membuat seleksi kepala sekolah dan pengawas dan guru, pelatih guru yang berdasarkan guru penggerak. Ini kita lakukan kayak Kopassusnya guru lah, Iqbal. Itu namanya guru penggerak gitu program kita. Dan kalau mereka menjadi kepala sekolah, itu juga akan sangat sulit dibalikan kalau mereka sudah menjadi agent of change. Kalau kita merubah standar guru-guru baru kita yang keluar dari sekolah, baru menjadi guru fresh, merubah mindset mereka, itu kan mereka menjadi agents of change, dan mereka nggak harus unlearn anything juga. Jadi itu akan menjadi agen perubahan juga. Kalau kurikulum kita bukan menjadi kurikulum yang set menu, nih harus kayak gini semuanya, tapi menjadi supermarket. Kurikulum itu menjadi supermarket di mana guru-guru itu boleh belanja bahan-bahan dasar, bahan-bahan pokok mereka, lalu mereka boleh masak sesuai minat dan bakat anak-anak mereka. Menarik, sesuai kompetensi anak-anak mereka. Bayangkan kalau itu bisa terjadi dari kurikulum. Dan dengan teknologi saya rasa itu mungkin banget terjadi. Bayangkan kalau Iqbal, kalau di classroom kita lebih banyak waktu dialokasikan untuk project based learning. Di mana anak-anak bukan duduk di kelas saja nerima informasi dari guru, tapi mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, mengerjakan suatu project, di mana angka mereka saling bergantung sama kinerja masing-masing murid, belajar berkreasi dan menghasilkan karya. Ini esensinya.
Mungkin yang untuk terakhir ya. Jadi saya tuh selalu bilang nggak usah, kadang-kadang kalau menjelaskan semua strategi perubahan sistem pendidikan itu bisa mumet, apalagi anak-anak muda gitu mikir gimana ini gimana, guru-guru juga bisa mumet. Tapi saya menyederhanakan itu dalam 3 aktivitas yang dilakukan setiap hari di dalam classroom, di dalam sekolah. Kalau budaya sekolah itu mencapai 3 aktivitas ini tiap hari, itu namanya sekolah itu sudah mulai ke arah atau sudah merdeka. Oke. Kalau 3 aktivitas itu adalah banyak tanya, ini buat guru dan murid ya, ini bukan cuma buat murid, ini buat guru dan murid. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Ini 3 hal. Pokoknya kalau semuanya mau secara teknis, sains daripada pedagogi terlalu rumit atau apa, pokoknya 3 esensi ini. Banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini adalah esensi daripada aktivitas-aktivitas yang memerdekakan otak kita dan memerdekakan suatu institusi untuk berani berinovasi. Kalau kita nggak berani tanya, kalau nggak banyak tanya, itu nggak ada. Kita nggak bisa mendevelop nalar kritis kita. Kalau kita nggak berani coba dan nggak berani gagal, gagal itu adalah pembelajaran, gitu loh. Kalau kita nggak berani coba-coba hal yang baru, inovasi tidak mungkin terjadi, kreativitas tidak mungkin terjadi. Oke, Iqbal, you know this dari karya. Kita cuma belajar dari you become good at your craft karena Iqbal berani gagal karena itu, iya kan? Dan karena itu menjadi lebih baik. Dan tentu yang terakhir adalah untuk berkarya. Jangan kita harus menjadi generasi yang menghasilkan sesuatu, bukan hanya mengikuti ujian. Kita harus menciptakan karya, apa itu paper, project, aktivitas, jiwa kepemimpinan, suatu karya seni, apapun itu harus menjadi portfolio di mana kita bersendiri ataupun bersama kelompok menciptakan sesuatu. Itu adalah yang di masa depan kita, dunia industri, dunia profesional, dunia entrepreneurship akan mendemand skill-skill itu. Dan kalau tidak, ya kita bakal tenggelam di dalam laut perubahan itu. Wow. Tadi Mas Menteri sempat ngebahas tentang membalik kemerdekaan belajar untuk semua siswa dan juga buat guru gitu. Ini mungkin pertanyaan yang simple dan mungkin dipertanyakan sama banyak orang. Akan kita kembali ke sekolah offline. Kenapa Iqbal tadi keputus? Oh sorry, iya tadi Mas Menteri sempat bahas tentang mengembalikan kemerdekaan belajar gitu untuk siswa dan juga gurunya. Ini mungkin pertanyaan yang simple, tapi mungkin dipertanyakan sama semua orang yang mungkin lagi menonton. Akankah kita kembali ke sekolah offline? Sekolah tatap muka? Iya, tatap muka. Iya, jadi kemarin kan kita baru saja mengeluarkan keputusan SKB 4 Menteri yang terakhir. Jadi banyak orang mengira ini keputusan untuk sekolah tutup atau sekolah tatap muka apa online itu keputusan Kemendikbud. Itu tidak benar, itu keputusan 4 kementerian. Jadinya ada kita, ada Mendagri, ada Menak dan Menko PMK, dan juga Menkes, Kementerian Kesehatan juga terlibat dalam SKB itu. Keputusannya gini, keputusannya adalah untuk semester berikutnya, masing-masing pemerintah daerah yang jauh lebih mengenal daerahnya dia, jauh lebih mengenal mana tingkat infeksi di dalam setiap kecamatan, kelurahan, desa-desa dia, bisa melakukan judgment call, diskresi untuk menentukan apakah dia siap apa tidak untuk melakukan tatap muka. Tapi Pemda itu, bupati maupun gubernur itu, atau wali kota, tidak bisa membuka sekolah tanpa izin daripada kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah itu adalah representatif orang tua dan komunitas di masing-masing sekolah. Jadi ujung-ujungnya sekolah yang buka ini ada di tangannya orang tua. Orang tua yang menentukan apakah sekolah itu boleh buka. Jadi mau zonanya merah, kuning, hijau itu udah bukan lagi konsiderasi. Pemda dan komite sekolah dan kepala sekolah yang menentukan, dua-duanya harus setuju kalau sekolahnya dibuka apa tidak. Jadi itu yang terjadi. Yang terjadi adalah sekarang masing-masing pemerintah daerah
punya hak dan masing-masing sekolah punya hak untuk melakukan tatap muka. Tapi checklistnya tuh lumayan intensif gitu. Jadi lumayan intensif, ada berbagai macam checklist protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Jadinya contohnya Iqbal, kemarin tuh yang zona kuning itu udah 2 bulan kita boleh masuk tatap muka. Tapi cuma 25-30% yang udah melakukan tatap muka karena ada waktu untuk preparasi transisi lagi balik ke tatap muka. Tetapi pas masuk sekolah pun tatap muka ini sama sekali tidak normal. Jadi maksimal per kelas tuh yang biasanya 36 anak sekarang cuma boleh 18 anak. Ya, jadi kapasitasnya itu cuma 50%. Ya, jadinya mau nggak mau harus hybrid model. Ada setengah dari kelasnya yang di rumah, setengah dari kelasnya masuk, gitu. Dan mohon maaf, saya banyak sekali anak-anak yang mungkin kangen ekskul dan main-main di kantin, tapi itu tidak diperkenankan. Nggak bisa. Udah resiko masuk sekolah aja itu kan sudah meningkat resiko penyebaran COVID. Apalagi kalau kita biarkan semua anak-anak makan bersama, bermain bersama dan lain, itu belum boleh. Jadinya bahkan sekolah itu akan sepi gitu. Cuman setengah kapasitas, masuk kelas doang, habis itu pulang. Udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi itu adalah kompromi yang kita biarkan. Karena kasihan Iqbal, kita punya begitu banyak daerah-daerah di berbagai macam area di Indonesia yang sulit, bahkan yang tidak bisa melakukan PJJ. Gitu. Dan itu jadi untuk mereka, terutama untuk mereka, ini memberikan kesempatan daerah-daerah untuk mengambil keputusan bahwa untuk mereka, apalagi yang di desa-desa terpencil dan lain, untuk bisa mulai melakukan tatap muka duluan, karena mereka yang resiko paling tertinggal dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah ini kalau kita terus saja melalui PJJ ini dampak kepada psikososial anak-anak kita. Loneliness. Kita ada bukan hanya pandemi corona ya, kita punya pandemi kesepian. Kita ada pandemi kekerasan di dalam rumah tangga sekarang yang terjadi karena stres. Kita ada pandemi juga krisis pembelajaran dan motivasi karena seperti kita tahu banyak sekali anak-anak kita yang stres di rumah. Anak-anak itu membutuhkan interaksi, jadi di dunia juga mengalami ini, tapi di Indonesia juga kita harus sangat hati-hati untuk tidak membuat loss of learning ini sesuatu yang permanen dan nggak bisa dikejar kembali, gitu loh. Pada saat pandemi ini udah ada, jadinya kita harus benar-benar membalance. Ada prioritas kesehatan, tapi juga ada prioritas untuk memastikan satu generasi tidak tertinggal selama-lamanya, permanen mengalami keterbelakangan pembelajaran dan kesehatan mental. Wow, oke. Itu ya buat yang nanya apakah akan masuk, tadi sudah dijelasin sama Mas Menteri. Kalau banyak banget sebenarnya ini apakah harus bikin online. Terima kasih jawabannya Mas Nadiem. Sangat dielaborasi dengan sangat baik. Saya sih kalau aku sih puas sebenarnya gitu. Apakah harus masuk atau tidak? Semoga teman-teman yang di rumah juga merasa terjawab. Dari tadi kita udah pendidikan, not tapi condensed topic. Karena aku sebenarnya pengen main sebelum live-nya ini takutnya mati kalau udah sejam kan. It's almost an hour since we pengen main game sama Mas Menteri nya this or that, ini atau itu. So, aku punya 2 pilihan, A or B, lalu Nadiem harus dengan cepat tanpa mikir ya jawab A atau B. Your preference. Oke? Siap. Start easy ya. Mie rebus apa mie goreng? Mie goreng. Jadi murid atau jadi guru? Murid. Diminta nyanyi atau diminta acting? Acting. Pelajaran matematika atau bahasa? Bahasa. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Oh, normal berarti. Aku pulang sekolah cepet. Apa? Sorry. Istirahatnya yang lama atau pulang sekolah yang cepet? Pulang sekolah cepat. Dengerin K-pop atau nonton K-drama? None of the above. Cool. Sorry. Jajan di kantin apa bawa bekal? Jajan kantin.
Nice ya. Nulis pakai pensil atau pakai ballpoint? Bolpen. Yang terakhir, pendidikan Indonesia jadi maju atau kebudayaan Indonesia yang mendunia? Dua-duanya lah. Gak bisa pilih satu ya? Gak bisa. Iya. Ya pastilah harus dua-duanya. Dan Iya. satu konsekuensinya yang kedua, gitu kan? Benar. Iya. Aku mau ngetes tadi, makanya kasih pertanyaannya yang gampang-gampang dulu. Mas, sebagai penutup nih, kita punya waktu sedikit lagi. Boleh nggak Mas Nadiem memberikan pesan ya, atau mungkin wejangan kali untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, yang hari ini masih berjuang untuk daring, mungkin teman-teman di luar kota juga yang mungkin sulit untuk mendapat sinyal, dapat kuota dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman kita di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Ya, makasih Iqbal. Ya, untuk teman-teman kita, pertama, saya menyadari betapa sulit situasi ini sekarang. Kita ini bukan mengalami cuma krisis kesehatan, kita mengalami krisis ekonomi dan krisis pembelajaran. Jadinya ada elemen bukan hanya kita stres di rumah dan sangat sulit melakukan pembelajaran secara online, tetapi juga ada masalah kesehatan mental yang harus kita konsiderasi juga. Dan saya sadar kepada adik-adik semua, teman-teman semua ini, bahwa ini bukan masa yang mudah. Tapi harapannya dengan berbagai macam hal yang udah kita lakukan, menyederhanakan kurikulum, memberikan kuota belajar, membantu guru-guru adik-adik, terutama guru-guru honorer, dan juga udah menghilangkan UN tahun ini. Harapannya adalah paling tidak adik-adik merasa pemerintah tuh hadir untuk di masa ini. Tapi sekarang kita masuki masa transisi di mana akan mulai melakukan tatap muka bagi beberapa sekolah kalau orang tuanya menginginkan. Jadi ini merupakan transisi yang sangat penting bagi adik-adik. Jadi pertama adalah mohon kesabaran, kedua adalah jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan apalagi kalau di sekolahnya sudah mulai tatap muka. Dan yang ketiga adalah jangan putus asa. Karena yang saya pelajari selama ini adalah saya itu nggak pernah belajar dari sukses-sukses. Saya selalu belajar dari, kalau nggak kegagalan, dari kesulitan. Itulah momen-momen kita sebenarnya berkembang sebagai manusia. Kalau kita ditantang di dalam kesulitan. Jadinya mungkin adik-adik belum menyadari ini sekarang. Tapi kalau adik-adik survive dan keluar daripada krisis ini, saya yakin adik-adik akan menjadi salah satu generasi terkuat di Indonesia. Dan itulah yang kita butuhkan untuk menjadi SDM kita unggul di masa depan. Kita harus punya generasi yang kuat, yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Nadiem atas waktunya. Terima kasih buat live session ini. Ini seru banget. Semoga kita bisa ketemu dan berkenalan secara langsung ya. Benar ya? Sip. Ya, dan ngobrol. Sukses terus buat Mas Nadiem. Semoga sehat terus. Makasih Iqbal. Makasih ya udah IG live sama Iqbal. Keren banget. Keren banget. Buat teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan ini, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tetap di rumah aja kalau nggak perlu keluar. Sukses dan sehat terus buat kita, dan bertemu di live berikutnya. Thank you Nadiem. Thank you Iqbal.